Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semua, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng Lea Baneza. Apa aja nih pengaruhnya kalau PPN jadi naik 12%? Itu yang mau kita obrolin. Belakangan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN jadi polemik. Tak hanya dari kalangan pengusaha yang menyuarakan protes, kelompok masyarakat juga mengungkap kekhawatirannya. Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang belakangan ini mengungkap kemungkinan terjadinya kenaikan PPN tersebut. Pasalnya, Erlangga menyebut kalau nanti pemerintahan yang baru bakal melaksanakan program berkelanjutan, maka program kebijakan PPN di 2025 juga akan berlanjut. Adapun pada Blade soal PPN yang diajukan itu mengatur kenaikan sebesar 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sejak 1 April 2022, tarif pajak penambahan nilai PPN berada di angka 11%. Kenaikan PPN diklaim untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu pembiayaan APBN. PPN juga berperan sebagai sumber pendanaan kebutuhan bangsa yang semakin meningkat ya setiap tahunnya. Nah, meski masih wacana dan bakal dibahas lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI, Eki Awal Muharam, udah mengkritik nih rencana kenaikan pajak ini. Dia menilai kenaikan pajak ini kontraproduktif. Ini mengingat kondisi daya beli masyarakat yang belum produktif. Nah, pertama kita cari tahu dulu ya, apa itu PPN? Melansir laman Kementerian Keuangan, pajak penambahan nilai PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produk dan distribusi. Barang yang dikenakan PPN sebut aja pakaian tas, sepatu, kosmetik, pulsa telekomunikasi, alat komunikasi, hingga barang otomotif. Terus produk layanan digital seperti layanan streaming, musik, film aplikasi, dan game digital yang biasa kita pakai juga nggak lepas nih dari pungutan PPN. Pada prinsipnya seluruh barang yang merupakan barang kena pajak kecuali yang ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN itu kena pajak ya. Nah, daftar barang yang tidak dikenakan PPN itu apa dong? Barang-barangnya itu seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, buah sayur, dan lainnya. Selanjutnya yang gak kena PPN juga itu ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Kemudian ada emas batangan serta surat berharga juga tak kena PPN. Sementara untuk jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, kesenian, hiburan, angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri. Dan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara adalah luar negeri dan sebagainya. Lantas gimana sih pengaruhnya ke ekonomi masyarakat jika PPN naik 12%? Kita bakal bahas, tapi setelah komen netizen plus 62 ini ya. Yang pertama @fxx. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut tarif PPN naik 12% pada tahun 2025. Lanjut @kiaxx. Ekonom risau PPN naik jadi 12%, lahirkan banyak orang miskin baru. @pachxx. Menurutnya, PPN naik akan memberi dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12% dan konsumsi masyarakat akan turun 3,2%. Upah minimal akan anjlok dan pemerintah ini akan menghadapi banyak resiko ekonomi di tengah ketidakpastian global. @gochxx. Pajak naik demi negara setuju, tapi tolong uang hasil pungutan pajak digunakan untuk negara. Jangan biarkan koruptor mencurinya.
At the XX, 2025 gue harus bisa masak makanan ringan buat cemilan instead of jajan di resto karena pajak 10% aja udah mahal banget coy. At Fitch XX, mulai nih ciri negeri makmur bermunculan. At Ross XX, tak semua barang jasa kena tarif PPN 12%. At Rom XX, semoga kenaikan pajaknya tepat sasaran untuk masyarakat yang menengah ke atas. Yang terakhir at Boot XX, artinya item game pajaknya naik ya? Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Masih bahas soal kenaikan PPN 12%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyinggung kemungkinan kelanjutan program kebijakan PPN di 2025. Seperti apa? Berikut pernyataannya. Masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman KPU. Dan tentu program yang perlu masuk dalam APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang. Soal rencana kenaikan PPN itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah mengkaji ulang atau mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Kata pengurus harian YLKI, Agus Sujatno, kenaikan PPN hingga 12% bakal punya dampak besar pada penurunan daya beli masyarakat. Melihat dinamika ekonomi masyarakat saat ini, menurut Agus, kenaikan PPN mampu menaikkan produk dan jasa di hilir dan bebannya akan jatuh ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Lengkapnya kita tanyakan ke pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Sujatno. Nah, Mas Agus, pertama mungkin mau tanya dulu kali ya, gimana dampak kenaikan PPN jadi 12% ini? Ya, ini menjadi legasi yang pahit dari pemerintahan yang lama, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi, sekaligus juga menjadi kado yang teramat getir bagi nanti siapapun yang akan menjabat sebagai penerus Pak Jokowi. Karena begini, ini kan kenaikan PPN sampai 12% ini kan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Artinya kan sudah tahun 2021. Sementara untuk kenaikannya itu secara bertahap, di tahun 2022 menaik 11%, kemudian di tahun 2025 itu akan naik menjadi 12%. Ini menjadi kenaikan yang paling tinggi atau PPN paling tinggi nomor 2 se-Asia Tenggara setelah Filipina. Kemudian sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang penangguhan atau revisi ataupun mengkoreksi ini masih ada ruang. Di undang-undang tersebut sebetulnya juga masih memberikan ruang bagi pemerintah yang lama maupun pemerintah yang akan datang untuk meninjau dan kemudian mengkoreksi lagi. Apakah akan diterapkan di tahun 2025 awal atau bisa juga ditunda. Ini bergantung kepada political will dari pemerintahan yang akan datang. Permasalahannya adalah pemerintah yang akan datang itu berganti di tahun 2024 bulan Oktober. Artinya hanya ada waktu sekitar 3 bulan. Dengan waktu 3 bulan, apakah mereka mau untuk mengkaji dan kemudian melihat kembali dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini dan kemudian menunda. Ini permasalahannya seperti itu. Sementara sebetulnya untuk pemerintahan yang ada sekarang ini, exciting sekarang ini, Pak Jokowi, itu sebetulnya juga masih ada waktu. Ini bulan Maret sampai di Oktober itu masih ada waktu untuk kemudian merevisi ataupun mengkaji ulang keputusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Karena itu kan diturunkan dalam peraturan pemerintah. Oke, artinya kelompok masyarakat mana nih Mas yang paling terdampak atau paling dirugikan? Nah, PPN 12% ini sebetulnya kan tidak menyasar di kelompok komoditas sembako ya. Ini menyasar pada kelompok komoditas seperti properti, perumahan, kemudian juga otomotif, kemudian juga layanan-layanan seperti elektronik,
ini akan terkena dampak seperti itu. Nah, artinya apa? Misalkan properti, ini kan kelompok menengah dan menengah ke bawah tentu saja. Kelompok menengah terutama yang akan daya belinya melambat. Kita ketahui bahwa properti dan kemudian elektronik serta otomotif itu kan setelah masa pandemi ini kan baru mulai merangkak naik. Tetapi dengan pengenaan PPN 12% di 2025 ini dikhawatirkan akan menjadi melambat lagi setelah baru bangun sekitar 1 tahun belakangan ini. Kelompok-kelompok inilah yang mungkin akan terdampak secara langsung. Dan perlu diingat bahwa secara properti, secara umum masyarakat kita itu juga belum keseluruhan memiliki perumahan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi tambahan beban biaya baru ketika PPN 12% dikenakan. Katakanlah misalkan harga properti 100 juta dengan PPN yang 12%, artinya ada penambahan sekian juta untuk membeli properti. Demikian. Nah, kalau misalnya dirinci gitu Mas, mungkin barang-barang apa saja sih yang paling terdampak dari kenaikan PPN 12% ini? Ya, yang pertama tentu otomotif, kemudian juga elektronik. Elektronik kita juga ketahui masyarakat kita juga banyak menggunakan elektronik termasuk gadget. Dan yang terakhir adalah properti. Ini tiga komoditas ini yang tentunya akan paling banyak terdampak. Oke, gimana Mas rekomendasi Anda untuk meringankan beban atas konsumsi barang-barang tersebut? Kalau meringankan tentu saja posisi konsumen dalam keadaan sulit ketika ini tetap diterapkan. Bagaimanapun juga, ini kan pil pahit, ini merupakan kado getir yang tadi saya sampaikan di awal. Dengan demikian, hal yang paling rasional dilakukan adalah bagaimana kemudian meninjau dan mereview kembali apa yang telah menjadi keputusan, sehingga dinamika ekonomi ini yang ada saat ini secara faktual di lapangan itu bisa menjadi pertimbangan apakah tepat, apakah relevan kemudian ditetapkan atau diterapkan di tahun 2025 awal atau perlu ditunda di tahun berikutnya. Demikian. Terima kasih, itu tadi pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Agus Sujatno. Lantas gimana sih kenaikan PPN menjadi 12% di 2025? Berpengaruh nggak sih sama perekonomian masyarakat? Yuk kita tanya ke peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef, Agus Herta Sumarto. Mas, aku mau tanya terkait dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nih Mas Erlangga Hartarto yang mengatakan bahwa akan ada kenaikan 12% mulai 1 Januari 2025 meskipun sudah berganti presiden gitu ya. Mungkin Mama mau minta gimana sih Mas melihat rencana ini dan apa gitu Mas pengaruh yang dibawa oleh kenaikan ini nantinya? Saya melihat memang pemerintahan selanjutnya kalau misalkan memang melanjutkan gitu ya, memang ada beberapa program strategis yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan saya kira itu akan menggerus pendapatan sehingga pemerintah harus mencari sumber pendapatan baru atau menambah pendapatannya. Nah, ada beberapa pilihan memang, tetapi saya kira pilihannya itu terbatas dan tidak banyak. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba mengambil salah satunya adalah meningkatkan penerimaan dari perpajakan, yaitu dengan meningkatkan pajak karena memang argumentasinya adalah rasio pajak itu masih rendah, sekitar 10,3% lah dari PDB. Dilihat potensinya masih besar, kan masih bisa ditingkatkan. Namun tentunya hal ini dengan asumsi bahwa tahun 2025 itu ekonomi sudah kembali pada kondisi normalnya atau kondisi optimalnya. Nah, yang saya khawatirkan adalah proses recovery kita itu tidak berjalan semulus apa yang diharapkan. Nah, kalau yang terjadi pada tahun 2025 itu ekonomi kita masih belum optimal, maka yang terjadi adalah penambahan beban bagi para pengusaha khususnya. Nah, para pengusaha tentunya nanti itu akan dibebankan lagi pada konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan harga, mendorong inflasi yang berujung pada menggerus daya beli masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat akan berkurang dengan kondisi seperti itu. Gitu. Mas, tapi kalau misalnya kita bahas dampak langsungnya ke masyarakat gitu ya Mas ya dengan kenaikan 12% itu kan sebenarnya kalau kita lihat lebih ke arah ekonomi menengah ya Mas ya. Nah, itu dampak langsung ke masyarakat secara umum tuh apa aja Mas? Perlu dicatat juga
kita itu sistem ekonomi kelas menengah. Jadi yang menjadi motor penggerak dalam perekonomian kita itu adalah kelas menengah. Kalau kelas menengah kita itu terbebani cukup berat, nah itu dampaknya itu ke atas dan ke bawah. Gitu. Dia tidak bisa menarik yang di bawah dan dia juga tidak bisa mendorong yang di atas. Karena masyarakat kita itu banyak di kalangan menengah. Jadi ekonomi kita itu ekonomi kelas menengah. Nah, memang ini kelas menengah, tapi kelas menengah itu signifikan di kita. Konsumsinya turun saja, itu kan sangat signifikan gitu. Jadi walaupun ini targetnya adalah kelas menengah, saya kira ya agak rawan juga karena ini berbarengan semua. Jadi jangan hanya melihat pajaknya aja. Kita dari sekarang sudah terbebani dengan misalkan ada cukai tambahan ya, ada cukai minuman manis gitu kan. Itu kan juga menambah bebannya. Nah, itu kenaikan seperti itu, belum juga ada penambahan pajak di misalkan BBM non subsidi. Nah, itu kan untuk kelas menengah juga. Jadi kelas menengah nanti akan bukan hanya pajak yang dia terbebani, cukai dan pajak yang lainnya juga termasuk tadi ya BBM, transportasi itu kan naik bersamaan. Nah, sehingga saya sedikit khawatir gitu. Kenaikan ini akan menambah beban kelas menengah sehingga belanjanya akan berkurang. Ingat loh, sekarang ini dari akhir tahun 2023 sampai sekarang itu pertumbuhan konsumsi kita kan melambat. Semua parameter konsumsi kita menunjukkan penurunan. Uang beredar turun, jumlah transaksi turun, jumlah transaksi kartu kredit turun, jumlah transaksi digital juga turun, jumlah transaksi yang cash juga turun. Nah, itu kan menandakan bahwa ekonomi kita itu dari sisi konsumsi, dari sisi daya beli itu sedang tidak baik-baik saja. Daya beli kita sedang tergerus gitu. Ya, saya paham lah misalkan pemerintah memang lagi butuh dan ya mudah-mudahan sesuai skenario tahun 2025 kondisi ekonomi sudah stabil, sudah optimal, sudah kembali ke jalurnya. Ya mungkin kalau seperti itu ya mungkin agak sedikit agak sedikit ringan lah gitu. Tetapi saya minta pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa kondisi ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan, yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau itu tidak kembali normal, masih seperti sekarang ini, jalannya masih setengah-setengah, penambahan pajak itu akan sangat signifikan sekali. Itu akan menambah beban masyarakat. Oke, Mas, tadi kan Mas Agus bilang kalau daya beli masyarakat ini tengah tergerus gitu ya. Nah, apakah dengan kenaikan 12% itu bakal semakin menggerus daya beli masyarakat? Dan kalau melihat angkanya ini kenaikan yang cukup besar atau masih terbilang wajar sih, Mas? Kalau saya melihat ya sekarang itu masalahnya itu bukan hanya sisi pajaknya saja ya. Sekarang saja misalkan inflasinya tinggi karena misalkan bahan kebutuhan pokok beras premium yang itu dikonsumsi oleh kelas menengah juga harganya naik di samping dengan langka. Nah, tantangannya adalah ini dari awal, sekarang kan udah masuk triwulan yang kedua nih. Mau masuk triwulan kedua sampai nanti akhir tahun 2024, saya melihat itu tantangannya tidak mudah, bahkan mungkin semakin besar, tingkat resikonya semakin besar. Nah, dalam kondisi seperti itu, kondisi kelas menengah itu saya kira agak sulit sepanjang tahun ini. Nah, kalau tahun 2025 itu bisa kembali rebound, saya kira 12% sih masih fine ya, walaupun ya rasa-rasanya kemarin baru 11, sekarang 12 gitu. Tapi kalau kondisinya bisa rebound di tahun 2025, di awal tahun 2025 atau di akhir tahun 2024, memasuki awal 2025 itu udah rebound, maka kemungkinan besar ya kalau pajak misalkan naik 1%, sebenarnya sih masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi sampai menambah kelompok menengah jadi kelompok miskin yang baru nggak sih Mas dengan kenaikan pajak ini? Mungkin mereka yang terbebani sama kenaikan PPN ini? Dampak langsungnya, direct efeknya saya kira enggak ya. Yang saya khawatirkan adalah indirect efeknya. Nah, indirect efeknya ini yang cukup besar, nanti industrinya nggak berjalan. Jadi miskinnya itu bukan karena ada beban tambahan dari pajak, tetapi karena kinerja sektor industri, sektor realnya tidak berjalan karena ada tambahan pajak ini, sehingga mengakibatkan tidak terjadinya penciptaan lapangan kerja baru, tidak bertambahnya pendapatan masyarakat, yang itu mengakibatkan tergerusnya daya beli. Jadi efeknya itu tidak secara langsung yang saya lihat ya. Kalau secara langsung mungkin ya 12%, secara langsung nggak langsung menjadikan banyak orang miskin saya kira. Tetapi karena ada kebijakan itu, industri tidak berjalan, ekonomi tidak berjalan, pendapatan masyarakat tidak bertambah, banyaknya pengangguran, itu yang kemudian menyebabkan
mungkin bisa bertambahnya ke tingkat kemiskinan gitu. Mas, tadi kan ada beberapa kekhawatiran gitu ya terkait dengan memunculkan kemiskinan baru, juga dampak langsung ke pembukaan lapangan kerja yang mungkin jadi akan stagnan gitu. Nah, gimana untuk mengantisipasi Mas dampak-dampak atau kekhawatiran tadi? Ya, satu syarat yang tadi yang saya bilang bahwa pajak ini kan beban tambahan, pungutan tambahan. Dia tidak akan dampaknya tidak akan begitu besar jika pendapatan masyarakat lebih besar daripada pungutannya. Berarti syaratnya adalah pemerintah harus bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi level yang tinggi. Nggak bisa lagi hanya 5% seperti sekarang. Berarti pertumbuhan ekonominya harus bergerak di antara 6-7%. Dengan syarat juga itu pertumbuhan ekonominya itu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan pertumbuhan ekonomi yang bubble diakibatkan oleh misalkan hot money atau meningkatnya portofolio keuangan. Nah, itu pertumbuhan ekonomi yang seperti itu tidak berdampak signifikan. Jadi pemerintah harus bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi yang didukung atau disokong oleh pertumbuhan sektorial, khususnya industri pengolahan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya kira penambahan pajak sebesar 1% tadi ya mungkin masih bisa ditolerir lah. Oke, baik. Mas Agus, terima kasih banyak ya Mas ya atas penjelasan dan waktunya. Selamat berpuasa Mas, terima kasih banyak. Oke, Mbak, sama-sama, terima kasih. Presiden Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengabadikan nama Presiden Indonesia periode 2014 hingga 2024 Joko Widodo sebagai nama salah satu masjid di wilayahnya. Masjid ini berdiri di Jalan Presiden Joko Widodo, sebuah jalan yang juga diabadikan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Jokowi. Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis mengatakan, bangunan itu rampung dikerjakan Oktober 2023 dan mampu menampung 3.000 orang di atas lahan seluas 3.766 meter persegi. Husin mengatakan bangunan itu jadi tanda hubungan harmonis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Meski Komisi Pemilihan Umum KPU belum menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara dan belum mengumumkan pemenang pemilu 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sudah memberikan ucapan selamat atas unggulnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ucapan selamat tersebut disampaikan melalui surat dan diantarkan langsung oleh Duta Besar Kerajaan Spanyol, Francisco de Assis Aguilera Aranda ke kantor Kemhan. Kepada Prabowo, Pedro menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo pada 14 Februari lalu. Dia juga mengungkap keyakinannya akan pengalaman dan kepemimpinan Prabowo untuk Indonesia ke depan. Penyanyi Jennifer Lopez membatalkan 7 konsernya di wilayah Amerika Utara yang rencananya digelar mulai rentang 20 hingga 31 Agustus 2024. Beberapa wilayah yang dibatalkan adalah Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans, dan Houston. Melansir Variety, penjualan tiket konser J.Lo di 7 wilayah Amerika Utara itu kurang laku, lantaran jumlah kursi terjual jumlahnya lebih kecil ketimbang yang laku terjual. Meski sudah menghapus jadwalnya di 7 tempat tersebut, pihak promotor atau J.Lo belum memberikan keterangan apapun soal kabar ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwo Susilo mengatakan perpanjangan diberikan waktu sampai 24 Maret 2024. Padahal sebelumnya masa pendaftaran habis pada 15 Maret 2024. Purwosusilo mengatakan pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui situs p4op.jakarta.go.id/kjmu. Saat ini sudah lebih dari 11.000 orang mendaftar untuk mendapatkan bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya ke kabar pemilu 2024. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Agus Melas menargetkan rekapitulasi perhitungan suara secara nasional pemilu 2024 selesai sebelum 20 Maret 2024. Agus memastikan KPU terus memantau perkembangan rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan KPUD. Ia memastikan perhitungan suara nasional tidak akan melewati masa tenggat 20 Maret 2024. Pernyataan ini didasari pengamatan KPU terkait proses perhitungan suara yang ada. Kata dia, ada 6 provinsi yang mesti dikebut perhitungannya, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Di sisi lain, Polri bakal mengamankan pengumuman hasil pemilu 2024. Satuan tugas yang diisi tim dari Korsabara Bahar Kapolri dan Polda Metro Jaya pun sudah disiapkan. Terakhir menuju Bekasi, Jawa Barat. Perang sarung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memakan 1 korban. Korban berinisial AA merupakan seorang pelajar berusia 17 tahun. Tawuran terjadi di Jalan Arteri Tol Cibitun, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada pukul 00.30 WIB. Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnat Patiran mengungkap perang sarung dimulai dari ajakan korban via aplikasi WhatsApp. Diduga pelaku berinisial MAA membawa kunci berbentuk T dan mengayunkan ke kepala korban sebanyak 3 kali. Akhirnya kepala korban luka dan terkapar tidak sadarkan diri. Korban yang terluka sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dan pelaku melarikan diri. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.